Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Dapur Kue Najwa. Di videoku kali ini ya teman-teman, aku akan membuat salah satu roti Jepang lagi yang pernah viral, yaitu Japanese Milk Bread. Japanese Milk Bread merupakan roti sobek ala Jepang dengan tekstur roti yang lembut dan mempunyai rasa susu yang kuat. Ciri khas roti ini memang ada pada penggunaan susu yang lebih banyak dibandingkan dengan roti lainnya. Pada umumnya, Japanese Milk Bread ini dibentuk bulat dengan warna-warna yang cantik dan menarik. Kemudian ditaruh di atas loyang segi empat sehingga tampilannya itu seperti roti kasur. Namun, di videoku kali ini ya teman-teman, aku akan membuat dengan bentuk karakter. Penasaran kan bagaimana cara membuatnya? Nggak usah berlama-lama lagi, lanjut ke videonya. Tonton sampai habis. Pertama-tama, aku sudah menyiapkan 180 ml susu cair hangat. Kemudian aku tambahkan dengan 40 gram gula pasir dan 5 gram ragi instan. Aduk semua bahan ini sampai rata. Dan diamkan selama 5-10 menit. Setelah 5 menit, ragi ini akan mengembang seperti ini ya teman-teman. Ini tandanya ragi ini masih aktif. Kemudian lanjut ke proses selanjutnya. Di sini aku sudah menyiapkan wadah bersih, lalu aku masukkan 25 gram susu kental manis, 250 gram tepung terigu protein tinggi, dan bahan biang yang sudah kita buat tadi. Untuk bahan biangnya ini aku tuang secara bertahap ya teman-teman, karena kelembapan tiap tepung itu berbeda-beda. Kemudian aduk dengan spatula sampai rata. Kemudian aku tambahkan lagi sisa biangnya. Setelah semua tercampur rata, kemudian masukkan 35 gram butter dan 3 gram garam. Mixer adonan ini sampai kalis elastis sekitar 15-20 menit. Teman-teman juga bisa mengulainya dengan tangan. Setelah dirasa cukup, matikan mixer. Dan akan aku cek adonan ini ya teman-teman, apakah sudah kalis elastis apa belum. Aku rentangkan seperti ini dan terlihat gluten window-nya atau window pan-nya. Kemudian akan aku bulatkan dan akan aku diamkan selama 30 menit. Setelah 30 menit, kempiskan adonan dan pindahkan ke papan kerja. Kemudian bagi adonan ini. Dalam tahap ini ya teman-teman, aku membaginya menjadi 3 bagian. Yaitu adonan 35 gram untuk bagian badan, 20 gram untuk bagian kepala, dan 10 gram untuk bagian tangan dan telinga. Dan di sini masih ada sisa adonan ya teman-teman. Ini akan aku gunakan untuk bagian ekornya. Secara keseluruhannya nanti adonan ini akan menghasilkan 8 buah roti. Setelah semua selesai ditimbang, rounding adonan ini sampai halus. Kemudian aku akan mulai membentuk adonannya. Ambil satu bagian badan, rounding sebentar dan taruh di atas loyang. Kemudian aku beri sosis di atasnya. Sedikit ditekan seperti ini ya teman-teman. Dan untuk sosisnya ini, satu sosis itu aku bagi menjadi 2.
Setelah bagian badan selesai, kemudian aku ambil bagian kepalanya. Aku taruh bagian kepala seperti ini ya teman-teman. Kemudian lanjutkan dengan bagian telinga. Untuk bagian telinganya ini, adonan 10 gram aku bagi menjadi 4. 2 untuk telinga dan 2 untuk tangan. Taruh di atas kepala dan sedikit ditekan dengan lidi supaya adonan ini lebih bisa menempel. Untuk bagian tangannya sama aja ya teman-teman, tetapi dibentuk sedikit agak lonjong. Kemudian taruh seperti ini. Dan yang terakhir, aku potong sedikit adonan untuk ekornya. Secara keseluruhan hasilnya seperti ini ya teman-teman. Dan lakukan proses ini sampai selesai. Tips dari aku ya teman-teman, sebaiknya adonan ini saat dimasukkan ke loyang itu agak diberi jarak karena nantinya roti ini akan mengembang saat proses pengovenan. Setelah semua selesai, proofing adonan ini sekitar 30-40 menit, sesuaikan dengan suhu di rumah masing-masing. Setelah 40 menit, olesi adonan dengan susu cair. Untuk yang suka pedas, teman-teman bisa menyemprotkan saus di atas rotinya. Dan oven di suhu 150 derajat api atas dan bawah selama 15-20 menit. Sesuaikan dengan oven di rumah masing-masing. Setelah matang, angkat. Olesi permukaan rotinya dengan butter atau margarin dan sisihkan. Sebelumnya, buat teman-teman yang sudah subscribe, like, komen, dan share, aku ucapkan banyak terima kasih sudah mendukung channel aku ini. Semoga mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, klik tombol like, subscribe, komen, dan share ya. Aktifkan juga notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan videoku selanjutnya. Lanjut ke adonan. Tara, Japanese milk bread-nya siap disajikan. Tampilannya ini lucu ya teman-teman, dan saat keluar dari oven sudah terlihat teksturnya yang lembut. Saatnya kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Roti ini milky, lembut, teksturnya halus dan seratnya juga rapat. Sangat cocok untuk ide jualan dengan tampilannya yang lucu. Teman-teman juga bisa membentuknya seperti roti kasur dengan warna-warna yang cantik sehingga tampilannya menjadi lebih menarik. Enak ya? Sekian video dari saya teman-teman, semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.